masuk di universitas untuk melanjutkan S2. Dia boleh tasnya diminggirin dulu. Apa Kak? Tasnya diminggirin dulu. Tas ya? Iya. Yang ini ya? Iya. Oh, oke, baik. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Oke, mengganggu nggak tadi? Bagus banget. Oke, baik. Hai teman-teman, di Bincang Serta kali ini kami mengundang salah satu tokoh inspirator anak muda. Beliau dinobatkan sebagai rektor termuda di Indonesia pada usia 27 tahun. Selain itu, beliau juga pernah menjadi staf ahli muda di kantor kepresidenan dan lulusan dari Harvard University. Yuk langsung aja kita ngobrol dengan Kak Risa Santoso dengan topik setelah S1 lanjut S2 atau langsung kerja ya. Baiklah, halo semuanya. Salam kenal juga buat yang online ya ini ya. Ini buat teman-teman ini semangat masih ini buat siang-siang habis makan siang dengerin kita ya. Iya pastinya, karena kita sudah makan siang, mungkin sudah tidur siang juga untuk menikmati talk show bersama Bu Risa Santoso pada siang hari ini. Yang penting bawa kopi biasanya soalnya ngantuk kan saya nggak minum kopi. Perlu bekal ya Bu Risa. Perlu bekal ya, bawa kopi biar kita sama-sama ngobrolnya nggak ngantuk. Saya juga bawa kopi nih sama dengan Bu Risa di botolnya. Oke, jadi mungkin ini buat yang belum kenal ya, meskipun ini sudah kayaknya ngelihat posternya lah ya. Jadi saya Risa Santoso, saat ini saya adalah rektor dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Biasanya dikenal Institut Asia. Nah, mungkin kalau perjalanan dulu semasa S1, S2, jadi saya itu besar dan lahir dan besar di Surabaya, makanya kayak suaranya masih medok gini. Sama kita juga. Kita semua medok ya? Iya, nggak apa-apa, kita medok-medok, yang penting kan kita isinya bagus ya? Ya, betul. Iya, jadi sampai SMA saya di Surabaya. Habis gitu waktu S1, S2 saya ngambil pendidikan tinggi di luar negeri di Amerika Serikat. Jadi waktu itu saya 2 tahun pertama saya masuk college waktu itu di Amerika Serikat, lalu saya transfer ke UC Berkeley. Waktu itu saya mengambil ekonomi, jadi sebenarnya waktu itu juga galau sih dan bingung mau ngambil jurusan apa. Jadi ngambilnya pun kayaknya pilihannya ya sebenarnya kegalauan dulu dan sekarang kayaknya sama aja. Jadi ya tetap bingung mau milih jurusan yang mana gitu. Jadi anyway akhirnya saya ngambil ilmu ekonomi. Lalu setelah selesai saya waktu itu ngambil part time beberapa kali sih. Dari semester 2 saya sudah ngambil part time waktu di kuliah gitu. Jadi sambil jadi tutor lah macam-macam. Baru akhirnya waktu saya mau cari kerja, akhirnya saya bingung antara mau cari kerja atau mau S2. Karena ada teman saya waktu itu yang di S1 ngambil S2 langsung gitu. Jadi akhirnya kita sempat ngobrol-ngobrol, sempat tanya-tanya sama profesor-profesor di di kampus saya juga. Akhirnya kita decide ya udah deh coba untuk S2 gitu. Anyway kan kita nggak tahu juga bakal masuk apa enggak gitu. Jadi ya sekalian apply kerja sambil apply S2. Jadi waktu itu gitu sih kira-kira akhirnya, tapi untungnya ya puji Tuhan sudah keterima di waktu itu di Harvard Graduate School of Education. Jadi ngambil education bidangnya. Dan kita akhirnya pas waktu itu zaman LPDP tahun kedua, dan pas waktu itu teman saya ada yang bilang juga kalau ini bisa mencoba untuk LPDP. Jadi akhirnya saya ngambil S2 menggunakan bantuan pemerintah dari LPDP. Setelah itu saya lulus, saya ngambil kerjanya nggak ada hubungannya sama pendidikan, hampir nggak ada hubungannya sama ekonomi, adalah sedikit-sedikit. Akhirnya saya masuk ke pemerintahan. Jadi waktu itu saya ngambil pekerjaan pertama saya yang full time itu adalah di kantor staf presiden di Jakarta. Jadi 1,5 tahunan di Jakarta. Wow, luar biasa sekali nih Bu Risa. Iya, jadi menarik juga ya ini kalau misalnya kita ngomong perjalanan karir itu, ternyata ya itulah orang-orang bilang banyak yang berbeda dengan jurusan, yaitu memang menurut saya lumrah lah. Kenyataannya juga memang gitu, karena waktu kita ketemu di tengah mungkin keinginan kita, passion kita ternyata berbeda dengan jurusan juga mungkin, atau kalau enggak ada opportunity yang sangat bagus kita ketemu dengan orang yang tepat juga mungkin. Jadi ya enggak, menurut saya perjalanan di kerja, di kuliah itu enggak selalu lurus lah gitu. Itu gitu Mbak Ginka. Jadi itu kayaknya merupakan keresahan anak muda zaman sekarang ya Bu Risa. Pemilihan jurusan itu juga kayak lebih kayaknya dari dulu deh, bukan zaman sekarang doang gitu. Dari dulu, apa saya termasuk zaman sekarang juga? Zaman sekarang sih Bu. Zaman sekarang. Iya, benar. Jadi kayak banyak di luar sana tuh yang susah akan mau memutuskan nih mau masuk jurusan mana, kemudian takut nih apakah jurusannya cocok dengan pekerjaan yang akan datang. Soalnya kan kayak apa ya Bu, musim-musim
lapangan pekerjaan kan berubah-ubah ya Bu, 5 tahun sekali, mungkin 10 tahun sekali, akan minatnya di dunia pekerjaan juga berubah. Nah, oke, tadi ngomong-ngomong Bu Risa kan dari S1 lanjut S2 dengan beasiswa. Tadi aku sempet menotis pernyataannya Bu Risa. Mungkin apa sih Bu yang memutuskan Bu Risa ini lanjut S2 tapi tidak langsung kerja gitu? Oke, jadi kayak saya tadi cerita sama Gika, waktu saya di S1 itu kan saya udah nyoba beberapa pekerjaan. Ada banyak juga S2 yang biasanya membutuhkan pengalaman kerja dulu. Tapi ya untungnya karena waktu itu saya sempat kerja part-time, jadi waktu itu saya kerja part-time di perusahaan startup di Amerika Serikat yang bikin salah satu orang World Bank gitu. Nah, waktu itu saya jadi minimal waktu saya S2 itu udah ada pengalaman kerja. Tapi kalau ditanya alasannya kenapa, sebenarnya waktu itu gini, tadi kan saya sempat cerita, nyoba dua-dua sih, apakah pemikiran saya waktu itu gini, kalau misalnya saya bisa keterima di S2, udah lanjut S2, tapi kalau enggak, saya kerja dulu gitu. Jadi dua-dua dicoba gitu. Dan waktu itu saya sempat ngobrol sih, misalnya saya memang tujuannya kalau mau S1 sudah, waktu itu di UC Berkeley ya, udah kayak sekolah yang menurut salah satu sekolah impian saya juga. Nah kalau saya mau ngambil S2 ya minimal UC Berkeley atau lebih bagus, waktu itu saya mikir gitu. Dan kalau keterima ya kenapa kok enggak gitu, kenapa nggak dicoba. Dan waktu itu memang kan kalau kita sebagai orang Indonesia mau nyoba kerja di Amerika Serikat itu biasanya agak susah karena kita orang internasional. Dan waktu itu bisa sih sebenarnya balik ke Indonesia nyoba nyari kerja bisa, tapi sudah di sana sekalian gitu. Sekalian. Jadi even waktu itu visa saya nggak nge-apply visa lagi karena S1-nya sudah ada visa student gitu. Jadi lebih convenient dan waktu itu memang sebenarnya coba dua-dua sih. Jadi nyoba dua-dua dan pas memang yang S2 udah keterima, akhirnya saya ngambil S2-nya gitu sih. Oke, jadi kayak mencoba gitu ya Bu, lempar bola nanti yang masuk yang mana kita lakukan kayak gitu. Benar. Oke, itu mungkin bisa digarisbawahi ya teman-teman. Nah, tadi kan sudah menceritakan nih kenapa kok nggak langsung kerja tapi lanjut S2 karena keterimanya S2 duluan nih Bu Risa. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak Bu Risa, Kak Risa? Ini manggil Kak atau Bu aja? Boleh dua-dua, boleh Kak, boleh Bu. Oke, Kak aja sih ya. Biar kelihatan lebih muda. Iya, betul. Biar kita jadi seumur. Karena kita juga seumuran, amin. Oke. Bisa diceritakan nggak Kak Risa untuk pengalaman kuliah yang S2 itu yang paling berkesan dan Kak Risa ini ngerasa sangat berguna sampai sekarang kan sekarang juga menjadi rektor termuda nih di Indonesia. Oke, iya jadi apa yang menurut saya paling berguna ya waktu S2 atau S1 kelasnya? S2. Waktu S2 ya. Sebenarnya pengalaman yang paling berkesan waktu saya S2 itu nggak di kelasnya loh, tapi pengalaman ketemu dengan orang-orang di Harvard yang waktu itu yang akhirnya membuat saya belajar jauh lebih banyak dan membuka wawasan saya gitu. Jadi sampai sekarang pun ya ada banyak yang teman-teman kita masih berhubungan ya, masih kita kontak, sharing cerita, dan itu memberikan sebuah motivasi internal menurut saya karena kita ini langsung melihat ya orang yang mungkin baru lulus S1, waktu itu saya pengalaman kerjanya juga baru part time kan gitu, tapi benar-benar ngelihat orang-orang yang dreamnya besar, yang kepingin membuat sesuatu dampak ke Indonesia, yang akhirnya menurut saya membuat saya termotivasi sangat gitu, sangat termotivasi. Jadi kalau dibilang mungkin itu yang paling dampaknya besar sampai saya sekarang kepingin do something more, kepingin lebih seperti itu sih. Wah, jadi kayak pengalaman itu tidak hanya didapatkan di bangku perkuliahan, di bangku kelas saja ya Kak Risa. Benar. Jadi bisa keluar nanti akan mendapatkan pengalaman yang mungkin lebih berkesan seperti apa yang diceritakan Kak Risa. Nah, tadi kan juga sudah berbicara tentang pengalaman yang berkesan. Sekarang kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mungkin di sini ada culture shock nggak Kak Risa dari S1 ke S2? Culture shock ya, saya itu salah satu yang menurut saya paling beda itu waktu S1 kayaknya dosen-dosen, profesor itu semuanya lebih lenient gitu, lebih baik gitu, lebih ya udahlah nggak apa-apa masih S1 gitu. Kalau S2 itu ya ampun bacaannya setumpuk gitu. Tapi ini memang tergantung ya teman-teman mungkin S2-nya di mana dan fokusnya di mana. Tapi bacaan itu udah pasti jauh lebih tinggi. Terus yang inget-ingetin kalau dosen S1 kayaknya kan bener-bener digiring ya, diingatkan ini loh ada apa yang lupa, ada yang belum dikerjakan silakan dikumpulkan, nama-namanya kita kasihkan gitu ya. Kalau di S2 ya tidak gitu. Biasanya seringkali ya kita harus jadi responsible sama apa yang kita lakukan gitu.
Kira-kira gitu sih. Cuman apa yang menurut saya menarik waktu S2 ini kan semuanya datang dari background yang berbeda-beda. Nggak hanya saya mungkin langsung dari S1 ya, tapi kita ketemu dengan orang yang sudah bekerja sampai ada yang umur 60 saya ketemu gitu di kelas yang sama gitu. Jadi itu menurut saya suatu diskusi juga akhirnya kita mempunyai banyak perspektif yang akhirnya membantu banget sih waktu saya masuk di dunia kerja juga. Wah, ini nggak bisa membayangkan nih keseruan untuk S2, soalnya kan dari beragam usia ya Kak Risa tadi. Bener, dan nggak hanya di Amerika Serikat sih, di sini pun saya tahu, even di S2-nya Institut Asia, mahasiswa kita S2 itu rangingnya dari yang baru lulus S1, jadi kira-kira ya umur 22, 21, sampai ada yang sudah jadi direktur gitu. Jadi kan agak jauh gitu ya, umurnya 50-an gitu, akhirnya ya kadang bisa satu kelompok, ya kita jadi yang muda pun akan mendapatkan sebuah insight yang jauh lebih besar juga. Oke, jadi itu mungkin sedikit gambaran tentang S2 itu seperti apa, tapi kita akan tetap lanjut pertanyaan yang sudah dikirimkan teman-teman ke Sterna Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman, bisa digarisbawahi bahwa gambaran S2 itu sedikit gambaran S2 itu seperti apa. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan yang banyak sekali yang meresahkan hal ini Kak Risa. Jadi ini tuh tadi sempat notice Kak Risa ini S1 itu lulusan ekonomi, kemudian S2-nya pendidikan Kak Risa. Bener. Nah, itu kan banyak sekali teman-teman tuh meresahkan bahwa apakah harus linier dari S1 ke S2-nya Kak Risa gitu. Oke, ini gini, menurut saya tergantung teman-teman mau jadi apa saat lulus. Kalau misalnya yang selama ini saya merasa itu semakin lama, semakin semua kegiatan kita, semua perkembangan teknologi dan lain-lain, itu pasti semuanya itu akan jauh lebih apa ya namanya ya, merging antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kita di pendidikan pun harus tahu teknologi sedikit-sedikit, harus ngerti, misalnya saya di pendidikan harus ngerti programming dikit-dikit, desain dikit-dikit, yang akhirnya kita tuh ilmu itu nggak hanya udah nggak bisa yang namanya linear doang, satu doang gitu. Cuman buat teman-teman yang mau menjadi akademisi mestinya ngambil yang linear, misalnya ada yang mau jadi dosen. Nah itu karena kita di Indonesia ini memang salah satu requirement-nya itu kalau bisa linear, ya mungkin khusus untuk teman-teman yang mau jadi dosen boleh yang satu jurusan aja gitu. Tapi other than that menurut saya sih justru malah mungkin insight-nya lebih banyak kalau misalnya berbeda gitu. Oke, jadi kayak minatnya, jadi tergantung minat kita ya Kak Risa. Nah. Karena mungkin sudah merasakan mungkin S1-nya pendidikan, setelah itu pengen beranjak lagi ke dunia yang berbeda, mungkin Nah. S2-nya ilmu sosial atau apa seperti itu. Iya, kita kan S1 tuh kayak masih kecil ya. Wow, masih kecil. Nah. Saya masih kecil Masih berarti. kecil. Maksudnya masih gini, kita kan sambil sama-sama explore. Iya. Tapi nggak tahu kebutuhannya ke depannya apa. Banyak banget teman saya yang mereka S1-nya itu desain, interior design, ada yang S1-nya itu kadang-kadang itu ada yang fashion design. Akhirnya S2-nya masuk pendidikan. Masuk manajemen. Jadi karena mereka sudah ada ide, mereka kepingin membuat sebuah bisnis sendiri. Jadi mereka pingin kalau saya ngerunning bisnis saya itu gimana ya dengan background saya yang mungkin sangat teknis, gimana caranya saya bisa membangun tim, membuat sebuah branding yang bagus gitu. Jadi akhirnya pembelajaran yang banyak itu bisa didapatkan dari yaitu ilmu apa yang dibutuhkan gitu. Balik lagi teman-teman ini nyarinya mau apa, ingin apa gitu sih kalau menurut saya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman minatnya berubah itu sah-sah saja ya Kak Risa untuk Boleh kita banget lah. bukan pindah sih, tidak melinearkan dari S1 ke S2. Ya, Oke. kayak ini loh sekarang kan teman-teman ini yang masih kuliah kan ada kampus Merdeka. Iya. Menurutku salah satu alasan kenapa Mas Nadiem juga bikin kampus Merdeka karena ini sekarang kita nggak bisa misalnya jadi orang programming, mikirnya programming terus nggak bisa juga. Ya, itu tadi sedikit cuplikan dari keseruan bincang Sterna dengan Risa Santoso kali ini. Boleh teman-teman untuk memfollow Instagram sterna.indonesia untuk mengetahui event-event yang akan kami adakan selanjutnya.